Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih tetap membuat tentang latihan soal SKB bagi guru SD, di mana untuk kali ini masih tetap membahas tentang bidang profesionalisme, yaitu dengan mata pelajaran matematika dan IPA. Nah, untuk matematika dan IPA ini materinya itu berdasarkan kisi-kisi yang saya dapatkan di bawah ini. Kemudian bagi teman-teman yang mau lihat kira-kira kisi-kisinya apa saja, teman-teman bisa lihat yang ini. Kemudian ya, terima kasih untuk tetap menonton video ini dan kita mulai untuk latihannya. Let's start. Oke teman-teman, mari kita mulai dari soal yang pertama. 48 kita kalikan dengan 8, kemudian kita bagi dengan min 4, dikurangi 30 dibagi 6. Ini A adalah min 101, B min 91, C 91, D 101, E 911. Ini jawabannya adalah D. Di sini kenapa dia jawabannya D? Jadi 48 itu kita kalikan dengan 8 terlebih dahulu. Kemudian operasi kurangnya nanti kita setelah kita pembagian yang berikutnya, yaitu 30 kita bagi dulu dengan min 8. Maka di sini hasilnya adalah 384 kita bagi dengan min 4 ditambah dengan 5. Kenapa dia tambah 5 di sini? Karena min 30 kita bagi dengan min 6, otomatis nanti hasilnya adalah plus 5. Jadi 384 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah min 96 ditambah dengan 5. Jadi min 96 ditambah dengan 5, maka hasilnya adalah min 91. Kita beralih ke soal nomor 2. Arman mempunyai 5 robot dan 8 mobil-mobilan. Jika Arman diberi 2 robot oleh ibu, sedangkan 3 mobil-mobilannya ia berikan kepada Arif, bentuk aljabar dari robot dan mobil-mobilan yang dimiliki Arman sekarang adalah A. 5X ditambah dengan 8Y, B. 5X ditambah dengan 2Y, C. 7X ditambah 2Y, D. 7X ditambah 8Y, E. 7X ditambah dengan 5Y. Jadi ini jawabannya adalah yang E. Jadi ini robot itu ibaratnya adalah variabel X, kemudian mobil-mobilan itu kita anggap adalah variabel Y. Kemudian karena 5 robot, kemudian ditambah sama ibu, jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7X. Kemudian yang 8 mobil-mobilan itu kan diberikan kepada Arif, jadi 8 itu kita kurangin 3 sama dengan 5Y. Jadi 7X ditambah dengan 5Y. Berikutnya kita beralih ke nomor 3. Hasil dari akar 18 ditambah 2 akar 32 dikurangi akar 3 dikalikan dengan akar 6 adalah A. 14 akar 2, B. 8 akar 2, C. Min akar 2, D. min 3 akar 2, E. min 8 akar 2. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Jadi penjelasannya seperti ini. Akar 18 ini kita ubah dia menjadi akar 9 dikalikan dengan akar 2. Berikutnya, yang akar 32 ini kita ubah menjadi akar 16 dikalikan dengan akar 2. Sama dia dengan akar 3 dikalikan dengan akar 6 ini kita ubah akar 6-nya ini kita ubah menjadi akar 3 dikalikan dengan akar 2. Jadi nanti hasilnya seperti ini bisa teman-teman lihat, yaitu akar 9 dikalikan dengan akar 2 ditambah 2 akar 16 dikalikan dengan akar 2 dikurangi dengan akar 9 dan dikalikan dengan akar 2. Ini kemudian akar 9 ini berubah menjadi 3, jadinya 3 akar 2. Ditambah dengan ini 16 ini menjadi 4, jadi 2 dikalikan dengan 4. Jadi ini di akar 2. Kemudian dikurangi dengan ini karena akar 9 itu sama dengan 3, ini akar 2. Jadi 3 akar 2 ditambah dengan 2 kali 4 ini kan udah 8 akar 2 dikurangi dengan 3 akar 2. Maka ini tinggal kita coret aja 3 akar 2 ini ditambah dengan 8 akar 2. Ini min 3 akar 2 ini dicoret-coret jadi sisanya adalah 8 akar 2. Kemudian kita beralih ke nomor 4. Sebuah peta memiliki skala 1 berbanding 2 juta. Jika jarak antara dua kota pada peta 4 cm, jarak sebenarnya antara kedua kota itu adalah berapa kilometer ya jarak yang sebenarnya. Jadi ini A 50, B 80, C 500, D 800, E 8. Jadi ini jawabannya adalah B, berarti jawabannya adalah 80. Jadi 1 cm itu adalah 2 juta. Jadi 1 berbanding 2 juta. Jadi setiap
setiap kita melakukan pengukuran 1 cm, berarti dia ukurannya adalah 2 juta. Jadi 4-nya kita kalikan dia dengan juta, maka hasilnya adalah 8 juta cm. Nah, karena ini real, berarti sentimeternya kita ubah ke kilometer. Nah, untuk sentimeter berubah ke kilometer, maka 8 jutanya kita bagikan dengan 100.000, maka hasilnya adalah 80 kilometer. Saya rasa ini cukup mudah. Kita beralih ke nomor 5. Bu Luvia ingin membuat kue kering. Untuk menghasilkan 40 potong kue kering, ia membutuhkan 250 gram tepung terigu dan 90 gram gula halus. Jika ia ingin membuat 48 potong kue kering, tentukan berat tepung terigu dan gula halus yang ia butuhkan. A. 300 gram tepung terigu dan 90 gram gula halus. B. 250 tepung dan 90 gula. C. 300 tepung dan 108 gula. D. 325 tepung dan 108 gula. E. 250 tepung dan 150 gula. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Kenapa dia C? Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengidentifikasi atau kita membentuknya, yaitu 40 kue. Ini kita mau cari tepungnya dulu. Jadi 40 kue itu kita sandingkan dia dengan 250 tepung, kemudian di bawahnya adalah 48 kue. Kemudian karena tepungnya ndak kita tahu, berarti ini kita anggap sebagai X. Jadi 40X, jadi 40-nya ini kita kalikan dia ya. Jadi ini kita kalikan silang. Kalau ini adalah perbandingan senilai, jadi menurut saya kalau dia perbandingan senilai itu kita tinggal mengkalikan silangnya saja. Jadi di sini adalah 40-nya kita kalikan dengan X, maka hasilnya adalah 40X. Kemudian 48-nya kita kalikan dengan 250. Maka 12.000 ini kita bagi dia dengan 40, maka hasilnya adalah 300. Nah, di sini adalah yang 300 adalah A dan yang C, berarti B, D, E itu bukan jawabannya. Kita beralih untuk mencari yang gula. Nah, kalau yang gula ini tetap kita pakai yang ini. Kita susun seperti ini, 40, kemudian 48 kue, 90 gula. Ini sama juga kita kalikan silang. Jadi 40X sama dengan 48 dikalikan 90. Nanti hasilnya adalah 4.320, kita bagi dengan 40. Jadi hasilnya adalah 108. Makanya yang tepat jawabannya adalah yang C. Kemudian kita beralih ke nomor 5. Renovasi rumah Pak Doni diperkirakan selesai selama 84 hari dengan pekerjaan sebanyak 7 orang. Berhubung Pak Doni ingin renovasi selesai selama 49 hari, banyak pekerja yang perlu ditambah adalah A. 15 orang, B. 12 orang, C. 7 orang, D. 5 orang, E. 3 orang. Jadi ini jawabannya adalah D. Kenapa dia D? Jadi ini perlu kita perhatikan. Nah, kalau ini perbandingannya, ini kalau tidak salah adalah perbandingan berbalik senilai. Jadi sama kita susun dengan yang perbandingan senilai, tapi menurut saya kalau dia berbalik senilai itu kita kalikan dengan yang sejajarnya atau di depannya saja. Jadi kita susun seperti ini, harinya 84 di awal, kemudian 49 hari, kemudian pekerjanya adalah 7, karena ini mau di apa namanya, karena dia mau nambah untuk memperkecil harinya, jadi ini 7-nya tetap kita turunkan dan ini kita tambah dengan X. Jadi 84-nya ini kita kalikan dengan 7, kemudian 49-nya ini kita kurungkan 7 ditambah dengan X. Jadi susunannya seperti ini. 588 sama dengan 343, ini 49-nya kita kalikan 7, maka hasilnya adalah 343. Kemudian 49-nya kita kalikan dengan X, maka ini 49X ini sama dengan 588, ini kita kurangi dengan 343. Jadi X sama dengan 245, ini kita bagi dengan 49, X sama dengan 5. Jadi pekerja yang perlu ditambah adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5 ya. Kenapa dia 5? Ini kan ditambah ya. Jadi ditambahnya adalah 5. Apabila kalau disuruh total pekerja yang dibutuhkan pasti adalah 7, kita tambah dengan 5, maka hasilnya adalah 12. Tapi ini karena dia pekerja yang perlu ditambah, jadi ini saya pilih jawabannya adalah yang 5 orang. Oke, next kita beralih ke nomor 7. Persediaan pakan di sebuah peternakan cukup untuk 100 ekor ayam selama 9 hari. Jika 25 ekor ayam dijual, persediaan pakan ayam cukup untuk beberapa hari.
A 10, B 12, C 15, D 18, E 20. Jadi ini jawabannya adalah B yaitu 12. Kenapa dia 12? Jadi seperti biasa kalau dia perbandingan senilai atau berbalik senilai seperti ini, kita susun seperti ini supaya kita gampang untuk mengalihkan atau mengoperasikannya. Ayamnya kan yang pertama adalah 100, kemudian dia jual 25, maka 100-nya tetap kita turunkan, kemudian kita kurangi dengan 25. Harinya yang pertama adalah ya 9, kemudian ini karena tidak kita ketahui maka ini adalah X. Nah, karena menurut saya perbandingan berbalik senilai itu kita kalikan di depannya saja. Jadi 100 saya kalikan dengan 9, kemudian 75-nya saya kalikan dengan X. 75 ini kan hasil 100 dikurangi dengan 25. Jadi 900 sama dengan 75. X sama dengan 900 dibagi dengan 75. Jadi X sama dengan 12 ya. Jadi ini perbandingan berbalik senilai. Jawabannya yang B ya, yang 12. Next di sini kita beralih ke soal nomor 8. Tabel berikut menunjukkan skor hasil tes pegawai di sebuah instansi. Ya, ini tabelnya teman-teman diperhatikan. Peserta tes yang memperoleh skor di atas rata-rata akan diterima sebagai pegawai. Berdasarkan data tersebut, banyak peserta yang tidak diterima. A 10 orang, B 14 orang, C 16 orang, D 20 orang, E 22 orang. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Kenapa dia C? Jadi perlu kita menghitung rata-ratanya dulu. Jadi untuk persekorannya ini kita jumlahkan semuanya, 45 dari 90 ini kita jumlahkan, maka hasil jumlahnya adalah 520. Kemudian kita dibagi dengan 8. Kenapa 8? Ya kita hitung berapa kali si persekoran ini dilakukan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi persekorannya ini 8. Jadi kita bagi dia dengan 8. Maka 520-nya kita bagi dengan 8, maka hasilnya adalah 65. Nah, jadi peserta yang tidak diterima adalah 16 orang. Kenapa dia 16 orang? Jadi ini ke rata-ratanya udah kita temukan yaitu 65. Jadi kita beralih ke tabelnya yaitu 65. Nah, berarti ini yang tidak diterima adalah nilainya yang di bawah rata-rata. Jadi yang tidak lulus adalah nilainya yang 45 sampai dengan 60. Jadi tinggal ditotalkan aja. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6 ditambah 4 jadinya 10 ditambah dengan 6 maka hasilnya juga adalah 16 orang. Jadi ini jelas jawabannya adalah yang C. Berikutnya kita ke 9. Jadi ini mirip soalnya dengan latihan SKB yang pertama kali saya upload video tentang SKB untuk SD. Jadi nomor 9 ini soalnya seperti ini. Anis, Beni, Cinta, dan Doni adalah teman sepermainan. Rata-rata berat badan Anis dan Beni adalah 48,5 kg. Rata-rata berat badan Beni dan Cinta adalah 49 kg. Rata-rata berat badan Cinta dan Doni adalah 49,5 kg. Rata-rata berat badan Anis dan Doni adalah A 49 kg, B 49,5 kg, C 50 kg, D 50,5 kg, E 60 kg. Jadi ini jawabannya adalah A. Kenapa A? Jadi ini perlu kita perhatikan. Nah, karena pertanyaannya adalah Anis dan Doni, jadi perlu kita fokus ke pertanyaannya saja Anis dan Doni. Nah, kan Anis itu dia berteman dengan Beni atau ukuran rata-ratanya itu Anis dan Beni. Nah, jadi Anis dan Beni ini kan dua orang. Jadi kita hitung aja istilahnya berat berat badan mereka satu orang itu berapa sih? Jadi 48 ini, 5 ini kita bagi dengan 2. Jadi rata-rata berat Anis dan Beni itu adalah 24,25. Kemudian karena ini pertanyaannya Doni, jadi kita ambil aja Cinta dan Doni. Cinta dan Doni ini kan ukuran rata-ratanya adalah 49,5. Nah, ini kita bagi 2 juga, hasilnya adalah 24,75. Ini jadi yang ditanyakan Anis dan Doni. Jadi ukuran 24,25 ini kita tambah dia dengan 24,75. Maka hasil ketemunya adalah 49 kg. Jadi ini jawabannya yang A. Oke, kita beralih ke nomor 10. Ini saya lupa untuk melakukan animasinya ya, teks yang jawabannya. Jadi rata-rata 8 buah bilangan adalah 72 dan rata-rata 12 buah bilangan lain adalah 84. Rata-rata 20 buah bilangan tersebut adalah A 79,2, B 78,2, C 77,4, D 76,8, E 75,2. Jadi ini jawabannya A. Jadi kenapa dia A? Jadi ini caranya
Untuk mencari rata-rata yang model begini itu 8 ini kita kalikan dia dengan 72 maka hasilnya adalah 576. Kemudian yang 12 bawah bilangan ini kita kalikan dia dengan 84. Jadi hasilnya adalah 1008. Nah, jadi 576 ini kita tambah dengan 1008 maka hasilnya adalah 1584. Ini kita bagi dengan 20. Dari mana sih dia 20? Ini yaitu 8 ditambah dia dengan 12 buah. Jadi jumlahnya adalah 20. Maka 1584 ini kita bagi dengan 20, maka hasilnya adalah 79,2. Next kita ke nomor 11. Nah, nomor 11 kita beralih ke IPA ya. Ini perhatikan tabel di bawah ini. Jadi teman-teman perlu memperhatikan tabel di bawah ini. Simbiosis parasitisme ini ditunjukkan oleh interaksi yang mana? 1 dan 3, B1 dan 2, C2 dan 3, D3 dan 4, E2 dan 4. Ini jawabannya adalah yang D. Jadi saya rasa kalau simbiosis parasitisme ini mungkin teman-teman udah tahu. Jadi salah satu ini tidak ada yang diuntungkan, maka yang tepat adalah 3 dan 4. Oke, next kita ke nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1 dikenal sebagai planet merah, 2 dikatakan kembar dengan planet Uranus, 3 letaknya dekat dengan planet Bumi, 4 planet terbesar kedua setelah planet Jupiter. Pernyataan di atas yang termasuk karakteristik planet Mars adalah A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 4. Jadi ini jawabannya adalah A. Ini juga saya rasa teman-teman tinggal dibaca aja teori tentang tata surya. Jadi ini jawabannya A ya. Ini tidak perlu saya jelaskan karena ini saya rasa teman-teman juga udah tahu. Oke, next kita ke nomor 13. Sebuah benda melakukan gerak lurus, kecepatan mula-mula 2 meter per sekon dan setelah bergerak 1 menit kecepatannya menjadi 14 meter per sekon. Percepatan gerakan tersebut adalah A 0,2 meter per sekon kuadrat, B 0,5 meter per sekon kuadrat, C 8 meter per sekon kuadrat, D 10 meter per sekon kuadrat, E 12 meter per sekon kuadrat. Jadi ini jawabannya adalah A. Kenapa A? Jadi ini perlu kita ketahui dulu. Ya, A sama dengan rumus percepatan adalah A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Jadi sama dengan V2-nya itu adalah 14 meter per sekon. Kemudian kita kurangi dia dengan kecepatan yang pertama yaitu 2 meter per sekon. Ini kita bagi dia dengan waktunya ya. Jadi waktunya adalah 60. Jadi 1 menit itu perlu kita ubah ke jadi sekon. Jadi di sini 60. Maka hasilnya adalah 14 kurang 2 itu adalah 12. Kita bagi dengan 60. Maka hasilnya adalah 0,2. Kita beralih ke nomor 14. Seno mengendarai mobil dengan menambah tekanan pedal gas selama 5 sekon. Mobil Seno memperoleh percepatan 2 meter per sekon. Jika mobil itu saat dipercepat kecepatannya 36 km per jam. Kecepatan mobil setelah dipercepat adalah, jadi ini A 10 meter per sekon, B 15 meter per sekon, C 20 meter per sekon, D 25 meter per sekon, E 360 meter per sekon. Jadi ini jawabannya adalah, nah ini jawabannya 20 ya. Jadi ini saya salah tulis. Ini diketahui A-nya adalah 2. Kemudian V1-nya adalah 36 km per jam. Jadi perlu kita ubah dulu. 36.000 dibagi dengan 3.600. Jadi ini hasilnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi T-nya adalah yang 5. Jadi A sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Jadi ini udah kita ketemu percepatannya adalah 2. Kemudian P2-nya yang ditanyakan ini dikurangi dengan 10. Kemudian kita bagi dengan 5. Kemudian 10. Ini 2-nya kita kalikan dengan 5. Maka hasilnya adalah 10. Jadi P2-nya adalah 10. Kita tambah 10 sama dengan 20. Next kita ke hambatan listrik. Jadi ini nomor 15, pada rangkaian berikut jika R1 sama dengan 12 ohm dan hambatan pengganti antara titik AB adalah 4 ohm, tentukan besar hambatan R2. Jadi ini hambatan listrik yang bentuknya paralel kalau tidak salah ya. Jadi ini jawabannya adalah yang A 4, B 5, C 6, D 7, E 8. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Jadi caranya adalah 1 per total hambatan sama dengan 1 per hambatan 1 ditambah dengan 1 hambatan yang kedua. Jadi ini 1 per 4
Jadi karena AB adalah 4, maka ini adalah 1 per artinya adalah yang 4 ya. Jadi 1/4, kemudian 1/12 kita tambah dengan 1/R2. Kemudian 1/R2 sama dengan 1/4 dikurangi dengan 1/12. Kemudian 1/R2 sama dengan 3/12 dikurangi dengan 1/12. Jadi ini kita samakan penyebutnya. Kemudian 1/R2 sama dengan 2/12. Jadi 2R2, jadi ini kan kita kalikan caranya. R2 ini kita kalikan silang, jadi R2-nya dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 2R2. Kemudian 1 kita kalikan dengan 12, maka ini hasilnya 12. Maka R2 sama dengan 12 kita bagi 2, maka hasilnya adalah 6. Jadi ini C. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kritik dan saran boleh komentar. Dan tentunya jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye.